Gebiar Drama 2024 bareng suaranya. Luar biasa. Hey, yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng-bareng ya. Agak gedean lagi musiknya. Wow, habis sekali tepuk tangan buat kita semua yang hadir hari ini. Tepuk tangan buat semuanya yang ada di sini. Luar biasa. Ya jadi deh kita nyanyi bareng ya. Luar biasa hari ini ya. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Kok lemes ya teman-teman ya? Ya, abis hujan soalnya di luar banget. Kalian nggak salah ruangan kan? Bener kan? Tahu kan hari ini mau ngapain? Tahu kan? Kamu tahu kan? Kok bengong sih kamu? Bisa-bisanya duduk di depan. Bisa-bisanya kamu. Mau nonton apa kita hari ini? Suaranya mana? Suara mau nonton apa kita hari ini? Mau nonton apa kita hari ini? Ya. Kayaknya gak jadi hari ini kita ya. Kayak kurang semangat gitu. Baiklah kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ubaran pabrik ya penontonnya ya. Kayak kurang tenaga gitu, udah habisin pagi sampai sore gitu ya. Kita tes tepuk tangannya ya. Kalau tangan saya kesini tepuk sekali. Kalau tangan saya kesini tepuk sekali. Paham ya? Setiap saya mengulurkan tangan, tepuk sekali. Paham? Paham. Paham. Eh. Ih, bapak itu ketawa-ketawa. Ada si ibu, Pak. Ih, ayo bapak. Tapi OTD-nya mantep, bapak. Iya, iya. Kayak mau jenguk anak lagi camping ya. Oh, betul. Bapak tos dulu, bapak. Siapa namanya, bapak? Bapak Wasimin. Datang dari mana? Boyolali. Oh, bukan. Dari mana, Pak? Boyolali. Bener, Pak. Ih. Kok bisa gini? Kok bisa? Bener lagi dari Boyolali. Bapak datang ke sini mau nonton siapa? Anak-anak hari ini. Linda Yunia Lestari. Oh, Linda Yuni. Siapa Linda itu, Bapak? Anak nomor 2. Oh, kayak capres ya. Biasa dong, boleh. Beraninya ramean. Tadi ditanyain, santai dong. Bapak, oke Bapak. Selamat menonton ya Bapak. Udah bawa bunga, ada mawar, ada kumis kucing gitu ya. Kumis kucing. Oke, konsentrasi, siap? Siap? Siap. Yang belakang, tolong partisipasinya ya. Udah tiket jebolan Anda ini. Yang belakang ya, 1, 2, 3. Yang belakang belum? Semuanya belum? Lagi? Lagi? Apa sih? Belum Pak. Bapak, tolonglah Pak. Yang belakang juga ya, tolong ya, yang belakang ya. 1, 2, 3. Pak, Semuanya kurang sekali lagi saya panggilin security ya Pak. Gak tertib nih Bapak kita. Enak ya, enak ya nyuruh ya. Oke teman-teman semuanya, gue ucapin selamat datang. Ya, selamat datang untuk yang pertama untuk kalian semua, terus juga untuk jajaran dosen yang masih tetap bersedia menemani kita nih Bang sampai sore hari ini. Halo Bapak Ibu, kan buat Bapak Ibu dosen yang masih mau bersama kita sampai sore hari ini. Tapi hari ini kayaknya moodnya masih kurang nonton gitu, Iya. masih kurang nonton gitu ya. Betul. Kita jelasin dulu Oke. Gebiar Drama itu apa, nanti biar kita bisa mingle ke belakang-belakang. Oke, Ya. apa sih Gebiar Oke. Drama itu? Jadi pada hari ini kita sedang berada dalam Gebiar Drama, yang mana Gebiar Drama merupakan event tahunan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari FKIP Universitas Papua. Oke, Boleh betul. kita terlebih dahulu? Ah, Ya, jadi Gebiar Drama ini melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum dalam mengapresiasi seni dan
dan sastra dalam bentuk teater. Ya. Untuk kegiatan Gebiar Drama tahun ini mengusung tema Harsastra yang berarti kebahagiaan dalam bersastra. Nah, acara Gebiar Drama pada tahun ini terdiri dari 3 rangkaian acara. 3 rangkaian acara apa aja tuh? Yang pertama itu ada peluncuran buku antologi naskah drama teater di Satrasia. Itu yang ditulis oleh mahasiswa dan juga alumni yang sudah mengikuti kelas gitu. Iya, betul, luar biasa. Dan selanjutnya ada pergelaran sastra dan parade drama pelajar. Benar, jadi hari ini itu Ya. adalah mahasiswa yang menampilkan Ya. karyanya. Besok adalah pelajar-pelajar pelajar. SMA di Kota Bogor Betul. menampilkan karyanya di Sokin. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat pelajar-pelajar kita. Luar biasa. Nah, acara ini tentunya tidak bisa terlaksana atau tidak ramai gitu ya Ya. pengunjungnya kalau bukan atas bantuan dari media partner kita yang sudah membantu kita. Iya, ada. Di sini media partner kita ada Beranda Pers, Fokus Teater Bogor, Jabar Online, Kabar Teater Indonesia, RRI Pro, Reka Bogor, Inet Media, Jendela Indonesia, dan tidak lupa pula sponsor kita yang tendanya ada di depan tadi. Itu dari Bank BJB. Boleh tepuk tangan. Itu dia tadi media partner dan sponsor. Oke. Nah, gue pengen tahu juga nih siapa aja yang datang hari ini selain ada bapak ibu yang pengen nonton putra putrinya. Ada guru-guru pembimbing juga. Ada guru pembimbing, tapi kita coba minggir ke belakang ya. Ada ibu juga, ibu, halo ibu. Gak kajian namanya ibu hari ini. Bercanda ya bu. Namanya ibu siapa? Ibu Titi. Facebooknya apa bu? Tanya doang apa sih? Terus sekarang mau main Facebook orang tua pakai, ya mau remehin ibu ya main Facebook kan ya bu. Ibu mau nonton siapa di sini ibu? Oh saudara seiman ya bu. Siapa namanya bu? Nama saudaranya yang ibu mau tonton? Oh Dela Kamila. Oh ini sekeluarga Dela. Ini pertama kali nonton teater bu? Oh biasanya nonton Panjat Pinang ya? 17 Agustus. Bercanda ya bu. Kita ke belakang. Ya carian yang cowok-cowok ya. Boleh, mana nih yang cowok-cowoknya? Yang ini kali ini ya Bang Zai. Wih iya ini anak-anak IPA banget makanya nih. Ini Bang Zai. Siapa namanya? Iya ini bisa aja milihnya lo. Bisa aja lo. Gua aja yang lagi demen nih. Boleh berdiri mas. Halo, boleh berdiri. Berdiri. Kalau ini kan masih muda, kalau tadi kan Iya, tuh. bapak ibu. Lihat ke sana. Oke ladies, inilah pria single kita. Take me all. Take me all. Siapa namanya? Rafika. Oh Rafika, obat Rafika. Ada penjedaan di situ. Siapa siapa? Raffi. Raffi, oh Rafika gitu. Oke Raffi, udah punya pacar? Oh, yang mana pacarnya Raffi? Yang mana pacarnya? Oh, enggak ada. Adanya di sini. Raffi dari sekolah mana Raffi? Dari SMA Dwi Warna. Dwi Warna. Oke, bukan buat Dwi Warna. Luar biasa. Oke, makasih Raffi. Banyak ya hari ini ya yang sudah bergabung bersama kita, dan hari ini adalah pertunjukan saat ini adalah pertunjukan kedua di hari pertama kita. Ya, tadi sebelumnya juga udah ada launching buku juga tadi pagi. Benar. Nah, kita juga mau kasih tahu peraturan-peraturan yang tidak boleh dilakukan pada saat pertunjukan. Yang pertama tentunya tidak boleh membawa makan dan minuman. Ya Bu ya, tidak bawa makan minuman ya Bu ya. Tadi saya lihat mau tumpeng soalnya. Udah taruh di luar ya Bu ya, aman ya? Aman. Terus yang kedua, tidak boleh membawa barang-barang terlarang. Apa itu? Dari mantan tuh, nggak boleh tuh dibawa. Ngapain lagi dibawa ya kan? Iya. Apalagi ya? Nyiapin lagi. Terus yang kedua, yang ketiga tentunya tidak boleh menggunakan flash. Yap. Gitu ya. Kalau yang moto nggak boleh pakai flash ya teman-teman ya. Oke. Ngasih tahu aja nih nggak ada lucunya, tapi fotonya jangan pakai flash. Nah itu nggak boleh tuh. Tadi tuh ada yang foto tuh pakai flash tuh ya. Baru saya bilangin, ngerti gak sih? Nah kita mau ada door prize dulu. Oke. Kita akan coba pilih beberapa orang di sini untuk kita menyamakan frekuensi. Yap. Apakah dia orang itu, orang-orang yang nonton ini udah tahu mau
apa nih di sini? Iya. Gitu. Boleh kita cari. Boleh kita empat cari orang. dulu atau kita buat pertanyaannya dulu Bang Izal? Kita cari dulu. Kita cari dulu. Oke. Oke. Sambil musik kali ya biar nggak adem-adem banget ini. Yuk, Musik Yeni ya. cari dua, gua cari Oke. dua. Oke. Ya. Gua cari dua. Halo Mas. Siapa namanya? Gama. Tepuk tangan buat Gama. Halo. Ayo, Mas. Siapa namanya? Jadi tepuk tangan. Ayo. Langsung tarik aja ya, langsung tarik aja. Langsung tarik aja, langsung tarik aja. Langsung tarik. Pokoknya yang bengong-bengong tarik ya. Yang bengong-bengong. Ayo Mas, tepuk tangan dong. Mana? Boleh yuk. Oke. Ayo. Boleh berdiri di sini. Yuk, satu lagi kan? Satu lagi. Satu lagi. Perempuan. Ayo. Oke. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang ada di depan dong. Luar biasa. Siapa Mas namanya Mas? Eva. Heboh banget sih. Kenapa sih ini? Halo. Kenapa saya? tadi marah pas deketin, wah Mayang nih. Maaf ya. Siapa namanya Mas? Deva. Oh Deva Mahendra, luar biasa. Oh bukan. Mahasiswa di sini atau gimana? Mahasiswa. Oh lebih kayak nganter mahasiswa sih ya. Jurusan? PGSD. PGS itu bukan buat Deva. Selanjutnya Adip. Dari mana Adip? SMA apa lagi? SMA Al-Fakir itu di mana ya? Oh Bogor Barat. Tepuk tangan buat Adip. Mas Dama datang ke sini Mas siapa? Sama anak-anak bandnya Audika. Oh anak-anak punya Audika. Tadi yang bisa bikin nomor siapa? Bisa itu keyboardisnya Audika. Oh iya. Oke. Lu oh iya. Aku tahu bandnya Audika, Oh Audika ada. cerita. Oh Audika nanti main juga ya? Iya, Audika main. Sisanya siapa? Ini siapa namanya? Hani. Siapa? Hani. Gak usah ketawa. Siapa namanya? Oh Hani. Oke. Kita kasih pertanyaan satu-satu. Ini siapa duluan yang bisa jawab ya? Angkat tangan ya. Dapat sepeda, iya. Dapat sepeda. Emang gue yang mono. Pertanyaannya, langsung angkat tangan aja ya. Langsung angkat tangan aja. Pertunjukan yang akan kita tonton ini disutradarai oleh angkat tangan dulu. Kita ulang. Siapakah adik pertama Audika? Boleh dong. Pertanyaan bebas lah. Pertanyaan mau bebas. Oh, info keluarga ya jatuhnya. Bungsu. Gua teman kecilnya. Semangat banget. Ulang pertanyaannya. Angkat tangan dulu baru jawab ya. Oke. Yang nggak bisa jawab akan berdiri di sini sampai pertunjukan selesai. Ikut pentas. Angkat tangan ya. Apa judul pertunjukan yang akan kita tonton hari ini? Oke. Mas Diva dulu. Pertanyaan belum selesai. Sabar. Jamila dan Sang Presiden. Gokil. Bagus. Dapat hadiah, soalnya boleh panitia dapat hadiah. Tolong Mana panitia buat door prize-nya. Door prize-nya, panitia. Oh, di sini ternyata. Oke. Ini kita sudah siapkan satu. Ini disponsori oleh Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya. Boleh Mas. Iya. Duduk. Ngapain lagi ya? Kan udah selesai misinya. Maaf ya. Dek, mau ngambil rapot atau gimana? Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan salah satu aktor yang diperankan. Sebutkan salah satu peran yang ada di Jamila. Sang Presiden. Oke. Udah tahu baru mau nonton ya. Hebat ya.
Apa? Hah? Jamila. Benar. Benar sih. Yang kasih pertanyaannya Dodo. Boleh, silakan. Boleh lagi. Nah, ini ada hadiahnya. 1 buah jebakan tikus. Ini dia. Oke. Oke. Nah, kayak gini Deva langsung turun. Deva mah nunggu beras. Oke, rapatan lagi. Nah, ini adalah ibu yang mau nganter anaknya. Teman-temannya puas banget ketawain ya. Iya. Oke, rapatan lagi. Oke, saling rangkulan. Nggak usah. Oke. Sebutkan judul buku antologi naskah drama yang diluncurkan tadi pagi. Jika tidak bisa jawab, rumah Anda kami sita. Ayo cepet. 3. Tadi di depan ada loh. Siapa? Oh, tadi. Judulnya? Apa? Iya benar, silakan. Hadiah. Benar dia benar. Masih ada? Oh masih ada. Apa tadi judulnya? Masih ada. Iya apa tadi judulnya? Sebut aja asal sebut aja. Apa namanya? Udah disuruh asal aja apapun judulnya pasti benar. Ayo 1, 2, 3. Ah benar. Kasih hadiahnya. Iya. Kasih hadiahnya. Oke. Baiklah teman-teman, kita akan mulai Oke. pertunjukan hari ini. Ya. Karena sudah pada nunggu-nunggu juga kan ya Bang Eja ya. Iya. Iya. Jadi kita langsung aja. Benar. Dan sebelum itu Hah? Apa? Oh duduk, ini dulu sini. Saya senang sekali. Oke, siap. Pertanyaan yang sangat penting banget, semua penonton pasti tahu karena di Instagram, di poster-poster ada. Apa zodiak Bapak ini? Apa? Cancer, betul Pak? Oh musrik, kata Bapak musrik. Musrik. Apa kamu zodiak? Musrik katanya. Apa tadi? Cancer, benar. Silakan. Enak di sini mah apa aja jawab benar. Benar Cancer, emang Cancer bapaknya. Ya. Zodiaknya. Bilang makasih. Makasih Bang. Makasih Bang. Aduh. Oke, teman-teman buat kita semua yang hari ini asik-asik banget, luar biasa. Walaupun dari jauh tapi tertawanya terdengar sampai sini. Gitu ya. Sudah siap untuk nonton hari ini? Sudah siap? Siap. Ibu sudah siap Ibu? Siap ini anak Ibu. Oh ini. Oh ini yang ini aja Bu. Oke Bang Jai. Soalnya yang ini udah berkeluarga kayaknya. Kita langsung aja. Oke. Karena udah pada nggak sabar juga nih. Benar, kita akan coba bacakan sinopsis. Baik. Karena kan banyak banget yang pengen tahu gitu kan. Apa Iya. sih yang mau kita tonton hari ini? Oke, silakan. Oh, di saya ya? Ada di Anda separuh. Oh iya. Silakan akan dibaca sama Yemi. Silakan Yemi. Seorang perempuan bernama Jamila tiba-tiba menjadi headline di semua pemberitaan nasional. Ia mengaku membunuh seorang pejabat tinggi dan menolak mengajukan gerasi kepada presiden. Jamila mendekam di penjara yang dipimpin oleh setir perempuan yang sangat ditakuti, Ibu Ria. Di penjara inilah cerita Jamila bergulir tentang perdagangan manusia yang dialaminya dan juga jutaan anak Indonesia. Kisah Jamila mencari adiknya yang terjerat dalam sindikat prostitusi anak dan mengantarnya ke penjara. Persidangan Jamila menjadi panas dan semakin kontroversial dengan kemunculan kepala golongan fanatik yang mati-matian menentang pengampunan dari presiden. Konflik di dalam penjara dengan Ibu Ria makin meruncing. Sementara tekanan dari luar juga menjadi tidak tertahankan. Jamila semakin terpuruk, hukuman matinya semakin dekat. Dan inilah dia. Teater Yang Bayu dengan judul Jamila dan Sang Presiden. Selamat menyaksikan.
Nurdin Hidayat, salah seorang menteri kabinet pagi tadi ditemukan meninggal dunia di kamar sebuah hotel berbintang 5. Tubuhnya berlumuran darah dengan beberapa tusukan di bagian dada dan perut. Kematian Menteri Nurdin dilaporkan sendiri oleh pelakunya, Jamila, pada pihak kepolisian. Kepada pelacur dan sang presiden, para wartawan Jamila mengaku membunuh Menteri Nurdin dengan sadar. Sidang kabinet yang pagi ini berlangsung diselimuti suasana mendung. Cara dan tempat kematian Nurdin oleh berbagai pihak dinilai sebagai kegagalan presiden dalam menyeleksi kualitas moral para anggota kabinetnya. Para pengamat politik menyerukan agar semua pihak terutama para politikus mengambil pelajaran dari kematian Nurdin, memberikan kebebasan pada presiden menentukan kabinetnya tanpa dibebani kepentingan-kepentingan politik. Sidang kabinet Para yang pengamat pagi ini politik berlangsung menyerukan agar diselimuti semua pihak sidang terutama para kabinet politikus seorang menjadi menteri para wartawan Jamila mengaku Menteri Nurdin dengan sadar. Najinya itu membuat telinga ibu serasa terbakar. Lani tidak paham, Bu. Suruh dia berhenti mengaji. Lani bingung, Bu. Jangan kamu berpura-pura, Lani. Tidak, Bu. Jangan kamu berpura-pura seolah kamu tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Saya mohon maaf, Bu Ediman. Saya betul-betul tidak paham. Bodoh. Panggil Jamila kemari. Baik, Bu. Saya di sini, Bu. Jilbabmu itu. Melihatmu menekan jilbab, ibu merasa bersekongkol dengan setan. Menghina rumah ibumu. Ayahmu menjualmu mucikari saat kamu masih ingusan. Dalam keadaan sekarang, ibumu menculikmu dari mucikari itu dan membawamu kemari supaya kamu aman. Di dalam keluarga terhormat seperti di rumah ini, dia berharap kamu tumbuh
membunuh kedua laki-laki itu dalam waktu bersamaan, Maria. Dan aku membunuh keduanya dengan tanganku sendiri. Oh, dan lu bangga? Apa yang lu banggakan, Mak? Jadi sorotan di mana-mana, menjadi berita utama di koran-koran. Dengar ya, pelacur, lo itu harusnya malu.
mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan itu menakutkan. Kenapa, Pak? Yakin kalau aku betul seorang pembunuh? Bapak membenciku sekarang. Pansus RUU APP menipu masyarakat, baik pihak yang mendukung maupun Hari ini pengadilan akan menjatuhi hukuman. Dan aku yakin semua koran dengan bersemangat sedang membicarakannya. Pak, Forum Pembela Iman Bangsa atau FPIB besok akan mengerahkan ribuan masanya ke depan kantor pengadilan untuk memastikan sidang pengadilan menjatuhi Jamilah hukuman mati. Forum Pembela Iman Bangsa. Milisi moralis munafik itu. Kalau saja mereka tahu apa arti moral yang sebenarnya, mereka akan mengangkatku menjadi anggota kehormatan. Mana? Tugas lo tidak menapi, bukan bertigangan dan napi. Dia bilang, tuh, mau bawa ada pengacara. Gue sendiri sih gak percaya sama namanya pengacara. Tapi siapa tahu nasibku lebih baik. Ibu Malika ini menawarkan diri membela lo di pengadilan nanti. Kalau pengacara sudah menawarkan diri, berarti gratis dong, ya nggak Bu? Jamila, aku tidak membutuhkan pembelaan. Jamila, kamu membunuh seorang pejabat tinggi. Banyak pihak melakukan proses yang berlangsung di pengadilan. Terlalu cepat dan tidak masuk akal. Jutaan orang di luar sana bersimpati sama kamu, Jamila. Tuh kan, gue ngebunuh suami gue sendiri karena tiap hari mabok-mabokan, pulang ke rumah cuma buat pukulin gue. Gak ada yang bersimpati. Bersimpati? Aku baru saja membaca bagaimana mereka berlindungan kematianku. Bukan mereka, Jamila, tapi jutaan orang di luar sana. Cukup, bagaimanapun ratusan juta rakyat bisu itu yang bersungguh-sungguh memahami keadaanmu, Jamila. Cukup, Bu. Mereka itu tidak menginginkan dakwaan atas diri mendukung kepentingan politik. Cukup, cukup, cukup. Aku sudah bilang, aku tidak membutuhkan pembelaan. Lanjut. Aku berteriak. Udahlah, Bu. Dan udah siap kok jadi makil. Pelacur, pembunuh, dan sekarang udah siap kok jadi martir. Lo itu seorang pelacur sekaligus pembunuh. Jadi gak usah mimpi lo jadi pahlawan. Politik, politik, politik. Pelajaran itu politik, Buria. Dan aku tidak ada bedanya dengan politikku. Jangan berusaha berteriak-teriak tentang moral. Laki-laki selalu bergembita kalau sudah bicara tentang moral. Cukup! Bawa ke dalam
membenci orang-orang yang membesar-besarkan kedudukan politikus, mau berdasi, mau bersorbang judikan. Aku dan politikus itu sama, Bu. Sama-sama pelacur. Iya, tapi lo pelacur yang dalam beberapa hari lagi akan dijatuhi hukuman mati. Lalu, aku yang membunuh menteri itu dengan tanganku sendiri, Buria, dan aku melakukannya secara sadar. Orang-orang seperti mereka memang
Dan saya dengar si Mami bisa bantu. Itu justru yang ibu maksud. Tanpa ijazah di luar negeri sana kamu hanya terbabu. Si Mami itu hanya bisa memeras kamu dari ujung rambut hingga ujung kakimu. Jadi TKI ibarat main judi, Jamila. Kalau kamu beruntung, kamu akan dapat majikan yang baik dan bagus. Tapi kalau enggak, kamu akan dapat majikan kaki setan, pulang sebagai korban penganiayaan dan tetap miskin. Tapi saya mau punya uang yang banyak, Bu. Dan saya gak punya ijazah. Itu justru yang dimaksud tadi, Jamila. Tanpa ijazah di luar negeri sana, kamu hanya menjadi babu. Padahal di sini kamu masih bisa jaga toko, jual gado-gado dan dapat uang. Mentang-mentang keluar negeri, matanya pada silau. Lebih baik jadi ratu di kampung sendiri, Jamila, ketimbang jadi budak di negeri orang. Tapi, Bu, saya mau punya uang yang banyak. Saya mau sekolahkan adik saya. Saya gak mau nasibnya seperti saya. Jadi ibunya ingin punya banyak uang. Baik. Ibu akan memberitahu kamu, membimbing kamu hingga kamu dengan cara yang cepat, enak dan dapat uang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan ingin jadi TKI, Ibu. Kau kaki jatuh, jangan ikut campur. Keluar. Kamu ingin belajar kan? Iya, mau, Bu. Berapa umur sekarang? 14 tahun, Bu Darno. Bagus. Mulai sekarang umurmu 19. Tapi umur saya 14 tahun, Bu. Ya, tapi mulai sekarang umurmu 19. Kenapa, Bu? Ya saya maunya begitu. Kamu ingin punya banyak uang kan? Iya, mau, Bu. Jangan pernah enteng kesempatan itu. Karena urusannya nyawa. Paham? Iya, paham, Bu. Kenapa? Mau coba? Apa betul usia kamu 19 tahun? Iya, betul. 19 tahun. Sekarang coba kamu bantu saya. Kumpulkan KTP teman-temanmu itu. Kenapa? Ada apa? Damai. Siapa yang bisa ngomong? Siapa yang bisa ngomong?
damai. Hari gini ngajak polisi korupsi. Hah? Siapa yang mau menang? Sini. Mari. Mari. Bongkar tas dan cari KTP temanmu satu persatu. Enggak, aku bukan polisi. Kurang ajar. Cari KTP teman-temanmu. Aku udah bilang enggak, enggak.
satu tempat. Semua. Keluarkan para pelacur dari kamarnya masing-masing. Kumpulkan semua ini di pendopo utama. Laksanakan. Hei, bangun! Bangun! Malam ini, seseorang telah membunuh dia dengan cara yang sangat biadab. Sebagai abdi negara saya bersumpah, saya akan memberikan jalan yang setimpal pada pembunuhan itu. Pertangkaran Jamila dengan ibu dia kemarin sore tentu tidak dapat dijadikan bukti bahwa Jamila adalah pelakunya. Tapi karena Jamila malam ini telah menghilang, Jamila diduga merasa terlibat. Bukan. Sekarang, demi keadilan, demi kebaikan almarhumah kepada kita semua, kita harus bersama-sama mencari Jamila dan juga Melani yang sejak 4 hari lalu telah menghilang. Apa ada di antara kalian yang melihat Jamila sebelum dia menghilang? Aku tidak menghilang. Tugas! Aku ada di sini. Aku betul telah membunuh dia. Dan sekarang siap untuk ditangkap. Tugas! Tapi sebelum aku ditangkap, aku ingin Anda menjawab pertanyaan. Bagaimana dengan Dinda? Tugas! Lepas. Dinda menghilang sejak 2 minggu yang lalu. Dan kalian tidak pernah mensoalkan itu. Apalagi mencarinya. Kenapa? Kenapa Dinda tidak dicari? Apa kata Irin? Baju siapa itu, Mbak? Jawab, Mbak. Baju siapa itu? Baju itu baju Dinda, Mbak. Berlumuran darah. Kamu Kejar!
Menyerahlah Jamila. Buat sialan. Hei! Kamu tidak akan sakiti Bila. Saya jamin. Berhenti perempuan dalam. Kalau enggak, saya tembak kamu. Dan kamu akan mampus. Kamu tidak akan berhasil, Bila. Kenapa kau melarikan diri? Jawab, perempuan bernaki setan. Karena aku tahu kalian tidak akan dibawa ke kantor polisi. Bangsat, kamu rukun, hah? Membawa ke kantor polisi berarti membongkar kebohongan dia. Dan membongkar kebohongan dia adalah membongkar kebohongan kalian. Lancang! Hei, tapi kenapa kemarin? Karena kalau kalian saling menuduh juga, aku ingin kalian melakukan di tempat di mana kalian habis dinda. Hei, kamu tarik sama lu itu. Kalau enggak, saya tepelin kamu. Kau jangan bicara sembarangan, Mila. Itu fitnah. Tidak. Itu bukan fitnah. Tuti berdiri di balik pohon-pohon itu. Menonton bagaimana 3 orang petugas memperkosa Dinda, lalu menghabisinya dengan enteng. Gadis-gadis berusaha itu yang malah dipaksa untuk menghisap-hisap dan dipaksa untuk menghisap sampai tuntas. Supaya kalian bisa goyah sampai pagi. Supaya kalian bisa melahap 10 laki-laki dalam 1 malam. Supaya kalian bisa keluar dari hutan sialan ini dengan skoper uang. Dinda lebih cerdas dari yang lain. Dia tidak bisa sabu yang wajib dihisap. Dia menolak pakai gratis itu. Takut kecerdasan Dinda berulang ke yang lain. Lalu dia menghabisinya dengan keji. Perempuan itu menyebutku berbahaya. Karena aku tahu banyak. Tergiur kecantikanku. Dia melanggar semua aturan yang dia buat. Berusia 13 tahun. Supaya mudah bodoh-bodoh. Aku berusia 22 tahun.
bagaimana kalian bersikap. Itu sama saja. Tapi jika kalian ingin membuktikan bahwa kalian mampu bertanggung jawab, tangkap aku sekarang. Tangkap aku sekarang. Tangkap aku sekarang. Tangkap aku sekarang. Kalau tidak, aku akan kembali membunuh. Aku akan kembali membunuh. Aku akan kembali membunuh. Eksekusi mati atas Jamila, pembunuh Menteri Nurdin, akan dilakukan besok. Sesuai permintaannya, sebelum dihukum mati, Bapak Presiden dan Kiai Saud Jalaluddin akan menemui Jamila. Kamu ini kenapa sih, Mila? Saya tuh kagum sama kamu. Jutaan orang di luar sana bangga sama kamu. Mila, kamu udah kasih para pejabat itu pelajaran. Kamu udah bikin mereka syok. Itu luar biasa, Mila. Kenapa kamu menolak mengajukan gerasi pada presiden? Kenapa kamu malah minta dia datang ke sini? Saya mengerti kamu membutuhkan seorang ulama, tapi presiden Dia yang paling bertanggung jawab atas apa yang menimpaku, pria. Maksud kamu apa, Mila? Mila, ini udah bukan saatnya lagi kamu bicara sembarangan begitu. Nanti seluruh negeri ini malah benci sama kamu. Beberapa kelompok
tidak pernah merasakan bagaimana rasanya dicumbu ataupun dicumbu. Apa
sudah melacur, membunuh, berani lagi minta presiden datang kemari. Jangan mimpi, ngerti nggak? Jangan mimpi kamu. Sini kamu. Cuk. Itu tadi ludahku. Atas nama kehormatan kaum perempuan di negeri ini. Aku perempuan. Jangan! Si Prabatu di luar sana. Kami perempuan negeri ini. Kamu itu bukan perempuan.
Assalamualaikum, Jamila. Jamila, silakan duduk dekat Bapak di sini. Kita bicara. Atau kalau Neng mau, kita bisa mulai dengan berdoa. Silakan saja. Aku yang menuntut Bapak kemarin. Maka dari itulah aku yang menentukan apa
Jamila, Mari kita berdoa, Neng. Meminta kepada Allah. Allah Maha mendengar, Jamila. Dia Maha mengetahui. Tidak, Pak Kiai. Aku tidak butuh bantuan ulama seperti Bapak untuk mohon ampunan kepada Allah. Aku tidak butuh bantuan ulama seperti Bapak yang tidak ingin permasalahan kami. Dan aku tidak butuh bantuan ulama seperti Bapak yang tidak dapat menarik dari lembah keniscayaan. Jamila, Kenapa sekarang, Pak Kiai? Kenapa sekarang? Kenapa dulu Bapak tidak merampas dari tangan ayahku? Kenapa? Jawab aku! Jamila. Lihat, Pak Kiai. Lihat betapa kotor dan niscaya aku. Jangan Bapak mengatakan Bapak tidak bertanggung jawab atas semua ini. Jamila. Lihat! Jamila. Dengar, Pak Kiai. Kalau Bapak betul-betul ingin menyempurnakan tugas Bapak, pergilah ke kampung halamanku. Sekarang, duduklah bersama para orang tua di sana, menunggu detik-detik kematianku. Dan memohon ampunlah kepada Allah di antara mereka. Jutaan kali bibirku menyebut namanya, meminta pertolongannya, memohon ampun darinya. Jamila, Presiden. Dia ditakdirkan untuk terus-menerus menguras darah, untuk terus-menerus kotor dan menagih. Kalian lihat kain ini. Tuh, kain ini putih dan bersih.
Siapa yang mendapat kebencian? Tidak ada aku. Jawab aku, siapa yang melakukan itu? Siapa yang menginginkanku menjadi orang baru? Jawab aku, jawab. Jawab. Rasanya melihat ku berdiri dan mereka duduk di sofa. Dalam hatiku merajut masih. Dan